اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Salawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah salawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad dibangkitkan, diutus sebagai rahmat. Kehadiran Nabi di bumi ini adalah rahmat untuk semesta alam. Beda dengan kehadiran Abu Jahal. Kehadiran Nabi ini adalah rahmat untuk semesta alam. Oleh karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat, qul katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Siapa itu rahmatnya? Nabi Muhammad. Wa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Kegembiraan tersebut lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Kau ahli Quran, kau ahli tahajud, kau ahli sunnah, ya, ahli ini, ahli itu. Tapi ketika engkau tidak gembira, ya, dengan rahmat yang terbesar untuk semesta alam, yaitu kelahiran Rasulullah SAW, kehebatan yang banyak yang sudah kau kumpulkan luntur oleh pasar. Umar bin Khattab diuji Nabi, kesetiaannya kepada Nabi, ternyata baru imannya itu sempurna ketika dia mencintai Nabi melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Nah, disinilah yang menjadi masalah bagi kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita punya saat ini itu adalah sudah cukup modal kita untuk menuju surga. Padahal orang masuk surga itu 3. Karena pertama ridho, itu yang paling tinggi. Kau masuk surga ridho. Kalau tak dapat yang seperti ini, rahmat. Model-model kita yang dua ini kira-kira dapat tak? Model kita. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahannya kecil. Iyalah. Ya. Mudah-mudahannya kecil. Karena dia tidak bisa, dia istilahnya sistem angan-angan, ya. Harus sesuai dengan fakta. Ya. Kalau kita tidak bisa mencapai dua ini, tinggal satu harapan lagi. Apa itu? Syafaat. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang tak suka kehadirannya? Ya. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan syafaat yang menuding orang lain yang suka terhadap maulidnya?
sini masalah. Kemudian seluruh amal ibadah yang kita kerjakan nanti akan ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya apa. Maka ibadah yang kita kerjakan jadikan bersebab antara salah satu di antara tiga itu. Karena kalau tidak, ya, berlepaslah daripada sunnah, berlepaslah daripada hakikat kebenaran. Di akhirat Allah panggil orang yang ibadah, maka dibagi tiga. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Yunus saya baca, orang-orang yang sudah ibadah ini di akhirat ibadahnya itu ditanya Allah karenanya. Bukan ibadahnya, dalam bab yang saya bahas ini bukan ibadahnya, tapi karenanya. Ternyata karena itu penting. Disitulah keikhlasan itu. Hei hambaku, kata Allah, kenapa kau beribadah? Maka dia menjawab, ya Allah, engkau menciptakan surga, pohon surga, indahnya surga. Aku pengen kali masuk surga. Pengen kali aku masuk surga, pengen aku menikmati surga, pengen sepengen-pengennya. Oh, itukah alasan ibadah? Iya. Karena pengen surga itulah kau sembah. Ini seolah-olah kasar kan? Kasar kan? Tapi Allah yang Maha Pengasih bertanya, apakah hanya karena itu kau sembah aku? Betul ya Allah. Rasa kalau model kita tuh syirik. Tapi Allah bilang masuk ke surga. Ya, Allah Maha Penyayang. Kalau itu alasan kau sembah aku karena pengen surgaku, masuk ke surga. Panggil yang kedua. Hei hambaku, kau kenapa ibadah? Ya Allah, bukankah engkau menciptakan neraka, panasnya neraka? Kubayang-bayangkan, tak sanggup aku masuk neraka itu. Tak sanggup. Maka sebab itulah kau sembah. Jadi ibadah yang sekarang ini karena takut masuk neraka. Iya. Hanya karena itu. Iya ya Allah. Kalau begitu masuk ke surga. Yang ketiga, hei hambaku, kau kenapa ibadah? Ya Allah, aku ibadah bukan karena makhluk. Bagiku surga neraka itu makhluk. Aku ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena engkau. Itulah sebabnya. Jadi kau selama ini ibadah karena aku. Iya. Ini yang paling tertinggi. Inilah level-level Rabi'ah Adawiyah. Dia bukan karena surga, bukan karena. Nah, doa yang kita panjatkan itu sesuaikan dengan levelnya. Ya. Jangan ambil ya doa pekerjaan orang lain. Di kantor ada staf golongan tinggi, gajinya sekian. Ada staf golongan rendah, gajinya di bawah itu. Si yang rendah bekerja dengan rendahnya, si yang tinggi bekerja dengan tingginya. Lalu yang bekerja dengan rendahnya berdoa minta gaji dengan gaji yang tinggi. Rabi'ah Adawiyah berdoa, ya Allah ya Tuhan, jika ibadah yang dikerjakan ini karena mengharap surga, ya Allah, masuk dalam neraka. Jika ibadah yang dikerjakan ini mengharapkan neraka karena takut neraka, ya Allah, masuk dalam neraka. Tapi jika ibadah yang dikerjakan ini hanya mengharapkan ridho, masuk dalam surga. Ini enggak pantas doa kita.
Karena kalau sempat kita ini dosa banyak, maksiat rutin, selamat dari neraka, dia dah syukur, berdoa pula dengan nada yang seperti itu. Ya Allah, jika ibadah yang dikerjakan ini hanya takut neraka, masuk ke dalam nerakamu, kabur.